the pain. In the storm we find our light. Garuda takes me to new heights. Bali adalah surga dunia. Sepertinya memang gak salah dijuluki demikian. Kini, Pulau Dewata sedang kembali menjadi sorotan utama setelah PSSI memutuskan menggunakan training center milik Bali United. Menariknya, wisata di Bali juga akhirnya menjadi sebuah sorotan juga. Di Bali nggak cuma tentang TC, tapi liburan musim panas para pemain menjadi cerita tak kalah seru. Seperti yang dilakukan oleh Ole Romani saat pertama kali menyambangi pantai di Bali menggunakan pakaian terbuka. Sempat dimintai foto sama para penggemar perempuan atau Emil Audero Mulyadi yang ternyata sudah berwisata di Bali, tapi nggak ada penggemar yang mengetahui. Untungnya kabar datang dari sang istri tercinta. Kemudian Lily Pali juga seperti seorang yang kembali ke rumah. Ia sudah akrab aja nih sama para pemain timnas lainnya. So, inilah berbagai cerita keseruan saat liburan dan TC di Bali. Wild and feeling free. In the night and in the day. Together we won't lose our way. Suasana baru mulai terasa di Pulau Dewata. Satu persatu, pemain timnas Indonesia tiba di Bali. Training camp resmi digelar sebagai langkah awal menuju pertandingan penting melawan Cina. Hari ini tanggal 26 Mei 2025 menjadi penanda dimulainya pemusatan latihan. Namun, bagi beberapa pemain yang baru saja menempuh perjalanan jauh, kesempatan beristirahat sejenak diberikan sehari untuk meresapi udara baru sebelum kembali menyatu dalam ritme latihan yang intens. Kali ini, atmosfer TC terasa berbeda. Ada semangat baru, tapi juga beban tak kasat mata yang dibawa dari klub masing-masing. Para pemain yang berkarir di luar negeri alias abroad mulai berdatangan. Mereka datang dengan cerita masing-masing, beberapa penuh semangat, sebagian lagi dengan hati yang belum pulih dari luka kekalahan. Layaknya Jay Itzes, kapten masa depan Garuda harus menghadapi kenyataan pahit. Venezia resmi terdegradasi dari Serie A usai kalah dramatis dari Juventus di laga terakhir. Skor 2-3 menjadi catatan penutup musim yang kelam. El Capitano memang absen di laga itu, namun beban sebagai pilar utama tetap melekat di pundaknya. Musim depan kemungkinan bakal cabut atau bisa jadi Jay akan kembali bermain di Serie B. Kemudian Messilgers juga tak luput dari cobaan. FC Twente harus mengubur harapan tampil di kompetisi Eropa musim depan. Kekalahan 2-3 dari AS Alkmaar menjadi akhir perjalanan mereka. Lebih dari sekedar kekalahan, laga itu menyisakan kekhawatiran. El Nyengir sempat mengalami benturan di kepala dan harus bermain dengan perban. Namun kabar baiknya cedera itu tidak serius. Hilgers tetap kuat untuk tersedia bersama timnas. Ya, walaupun bakal gabung TC agak terlambat dan gak sempat liburan di Bali dulu. Dan satu lagi Kevin Dix juga dipastikan terlambat gabung dan gak sempat liburan. Tapi setidaknya mental Kevin Dix lagi naik daun setelah juara Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Sementara itu rombongan pemain Liga Belanda layaknya Tom Hay, Dean James dan diikuti oleh Joy Pelupessy berangkat bareng dari Belanda. Ketiganya mendarat di tanah air sehari sebelum hari H, tepatnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Minggu malam 25 Mei. Konco ngopi iki. Asli konco ngopi iki. Foto nggak sih Mas? Oke yo. Konco ngopi yo. Iya, kehadiran mereka bertiga makin melengkapi beberapa pemain yang sudah di Bali duluan, seperti Ole Romani, Marcelino, Asnawi, dan para pemain Liga 1. Tapi yang menarik, sebelumnya ternyata ada juga Emil Audero Mulyadi yang telah tiba duluan. Bahkan sempat menikmati waktu dan suasana liburan di Bali. Uniknya, hal ini diketahui para fans berkat unggahan story yang ditunjukkan oleh sang istri bernama Federica, di mana dalam story Instagram, Federica membagikan momen sudah ada di Bali. Ia sangat bersyukur masih sempat liburan bareng Emil, dan bahkan kagum dengan menuliskan keterangan "finally" disertai emot terharu plus hati. Istri dari kiper timnas ini juga mengaku sangat mencintai Bali dengan menyebut "I love you".
Atas dasar itu, kini netizen plus 62 pun mensematkan Emil Audero lebih misterius daripada Kelvin Verdong. Soalnya semisteriusnya El Ninja biasanya tetap nongol kalau udah sampai. Nah ini Emil gak ada kabar sampai nanti pastisi baru keluar. Ya walaupun sekarang Verdong sendiri juga masih belum kelihatan sih, karena kemarin menyelesaikan tugas terakhirnya bersama Nick Megan memang agak terlambat, sempat playoff dulu lawan Mes. Ya setidaknya yang liganya berhenti mepet udah pada sampai nih, dan bisa nyusul melakukan sedikit pemanasan bareng Marcheng, Ole dan kawan-kawan. Burning through the rain. You and me, we fight the pain. And Dan Ole sendiri akhirnya sempat merasakan indah dan menakjubkannya wisata Bali. Mungkin striker milik Oxford United ini tak mempublish perjalanan wisata di Bali secara langsung, tapi lagi-lagi para penggemar menjadi kamera tersembunyi yang selalu mengikuti. Dalam unggahan warga TikTok @sasha_sehan membagikan momen Ole di depan kolam dengan penampilan tanpa baju. Ia bertelanjang dada dan sempat ajak foto. Dan sepertinya Ole memang sempat berjemur di bawah sinar matahari sembari menikmati suasana tiupan angin wisata di dekat pantai. Selain itu, Ole Romeni juga sempat diajak ngopi di warung sama si tengil Marcelino. Tapi yang jadi sorotan, di sana sempat ada Kang driver ojol yang juga sempat join ngopi bentar, sekalian istirahat dan foto-foto. Sebuah pemandangan yang jarang terjadi. the fire through the storm. Our bond can never be torn. Heartbeats echoing the breeze. Garuda, fly with me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and free. Di sisi lain, para pemain yang comeback pun sudah mulai menyatu, siap menjadi satu kesatuan. Lily Pali, pemain lama yang akhirnya kembali dan kebetulan pula melakukan pemusatan latihan di rumah lamanya di Bali. Membuatnya sangat semangat, enjoy dan siap membuktikan diri. Vano sendiri sudah berada di Bali bareng dengan rekan dari Liga 1 lainnya yang musim ini sudah tuntas. Yang spesial dari pemain Borneo ini memang keahliannya mengolah bola, ketenangan dan pengalaman. Di laga penutup bersama Borneo, Lily Pali saja sempat lebih dulu mencetak gol yang membawa kemenangan atas Persik. Sebuah pembuktian bahwa dipanggil timnas tak membuatnya kehilangan fokus di atas lapangan. Dan sekarang di Bali, Stefano Lily Pali sudah akrab dengan para pemain. Shane Patinama menjadi orang yang terlihat sangat dekat. Keduanya saling ngobrol dan nongkrong bersama. Wajar saja, Shane dan Lily Pali memang sudah tak asing lagi. Keduanya udah kayak duo preman, full tato, yang pernah satu tim bersama saat membela timnas pada 2023. Bagi Vano sendiri, akhirnya kembali dapat panggilan Garuda menjadi sebuah kesempatan langka. Tapi juga nggak bisa langsung puas begitu saja, karena persaingan di skuad begitu ketat. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echoing the breeze. Garuda, fly with me, please. Garuda belongs to me. Ya, terlepas dari waktu liburan, sekarang posisi para pemain sudah mulai alih fokus pada pemusatan latihan yang dimulai. Dan sebelum itu, semalam juga mereka sudah kumpul bersama, seperti dalam unggahan resmi akun official Timnas. Bahkan kumpulnya para pemain sempat dihiasi dengan ritual dan adat kebudayaan Bali, layaknya Ole Romeni yang diciprati air. Sekarang udah nggak ada lagi waktu buat main-main. Fokus utama adalah mengembangkan permainan tim, memperkuat chemistry dan kerjasama antar pemain. Laga versus Cina dan Jepang harus bisa dimaksimalkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Dan round 4 menjadi jalan paling realistis sekarang, ya kan?